Halo besar kalian, jumpa lagi dengan saya Dedi Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, kita masih berada dalam tajuk Moodle Series, di mana saya sudah cukup banyak membuat konten-konten tentang komponen-komponen atau fitur-fitur yang dapat digunakan di LMS Moodle. Nah, kali ini kita masih akan mencoba untuk menyelesaikan satu lagi blocks ya yang dapat digunakan untuk pengelolaan pembelajaran. Nah, blok yang dimaksud di sini adalah namanya course completion status ya, yaitu sebuah blok yang digunakan untuk mengatur atau melaporkan completion status pada sebuah kelas. Nah, bagaimana caranya? Apa langkah-langkahnya? Yuk mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, seperti biasa kita akan mulai dulu dengan login ya. Oke, kita sudah login, kita masuk ke dalam kelasnya. Mungkin sebagai background sedikit, perlu dijelaskan, saya sudah pernah membuat satu video tentang completion status. Kemudian lanjutannya ada juga yang berjudul interlocking design, nanti silakan dicari. Saya juga akan coba insert linknya di akhir video ini. Anda bisa tonton jika belum mendapatkan gambaran. Tetapi sebenarnya konsepnya completion status itu adalah status yang dimiliki oleh setiap kegiatan ya untuk dinyatakan sebagai lengkap. Artinya begini, setiap kita membuat activity, misalnya katakanlah assignment, jadi assignment itu secara defaultnya sebenarnya tidak punya completion status. Pokoknya sudah dikerjakan atau belum itu tidak kita atur begitu ya, atau misalnya hanya perlu dicek saja. Tetapi sebenarnya kita bisa mengeset semacam alarm ya untuk menyatakan bahwa oh sebuah kegiatan ini sudah complete atau belum gitu ya. Nah, misalnya kita lihat contohnya di sini. Oh ya, di sini kalau kita lihat misalnya ada attendance gitu ya. Nah, di sini ada syarat completion-nya, requirement-nya atau condition-nya itu receive grade. Jadi untuk dianggap sudah melengkapi attendance itu kalau anak sudah dapat nilai, contoh misalnya. Receive passing grade, misalnya kita tetapkan passing grade-nya 75%. Jadi kalau belum 75, belum lulus gitu ya. Kemudian yang lainnya misalnya, oh ya, yang ini aja. Assignment misalnya dianggap komplit kalau dia sudah submit. Maka di sini tulisannya make submission. Nah, ini adalah penjelasan tentang course completion ya, dan ini sudah saya pernah buat videonya juga. Nah, kita bisa mengakumulasikan completion status ini ya ke dalam semacam laporan, semacam report, di mana nanti kita bisa mengeksploitnya, bisa menggunakannya untuk kepentingan misalnya membatasi, misalnya oh mereka sudah boleh ujian, mengambil tes yang final testnya kalau sudah melengkapi ini. Mereka dianggap lulus course kalau mereka sudah mendapatkan kategori ini. Nah, itu bisa kita exploit ke sana ya. Nah, untuk melakukan itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, kita cek dulu setting untuk memastikan saja. Ya, di bagian setting ini ada satu submenu namanya completion tracking. Ini harus diaktifkan dulu, harus tuliskan yes dulu ya, enable completion tracking. Kalau enggak dia tidak ter-tracking completionnya gitu. Oke, selesai kita save. Nah, kemudian yang kedua kita harus aktifkan terlebih dahulu menu course completion ya. Kalau di versi 3 itu ada menunya diakses melalui gear icon gear ya. Kalau di sini di Moodle versi 4 kita punya tab. Nah, tab terakhir yang ke-6 ini kita punya satu submenu namanya course completion. Kita aktifkan dan di sini ada beberapa macam condition, macam syarat ya. Ada syarat waktu misalnya dia komplit kalau sudah melewati tanggal sekian. Dia komplit kalau sudah enroll sekian lama gitu ya. Dia komplit kalau nilainya sudah sekian. Nah, salah satu yang mau kita gunakan di sini adalah yang condition activity completion ini kita buka. Nah, setiap kegiatan di kelas tadi yang sudah kita tandai dengan completion status ini dia pasti muncul di sini. Kita tinggal menandai. Jadi ibaratnya cara membacanya begini. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh siswa untuk dianggap sebagai completing the course. Nah, ini kita tandai kegiatannya. Jadi misalnya yang perlu kita minta, misalnya contoh, harus mengerjakan quiz X, harus mengerjakan assignment 2,
quiz 1, quiz 3, quiz 1, quiz 1A, 1B. Nah, yang dan lain-lain ini tergantung dengan yang kita sepakati di dalam RPS ya. Jadi apa-apa saja komponen wajibnya, mana yang sifatnya opsional. Nah, yang wajib ini kita tandai. Nah, ini maka kita sudah mengatur satu setting activity completion ya. Nah, kita bisa menambahkan yang lain. Misalnya contohnya kita bisa menambahkan kalau mau ya, kita menambahkan misalnya grades ya. Nah, di sini kan grade-nya yang penting dia sudah mengerjakan misalnya nilai 50 apakah lulus apa enggak. Nah, kita bisa setting di sini. Atau misalnya setting umumnya kan 70 lah ya, 70. Oke. Jadi dia bisa lulus kalau dapat 70 minimum. Nah, ini kita sudah menyeting semua perangkat ini ya, dan sebenarnya kita sebagai teacher udah pasti bisa melihat reportnya itu ya. Tetapi untuk supaya siswa juga bisa melihat dan memantau perkembangan kelasnya, dia bisa menggunakan blok namanya course completion status. Nah, caranya seperti biasa, kita hidupkan edit mode terlebih dahulu. Kita buka drawer blocks di sebelah kanan. Kemudian kita scroll. Kita cari namanya course completion status. Kemudian kita, oke, sudah tersedia. Tinggal saya tarik ke atas. Nah, ini adalah sudut dari sudut pandang teacher ya. Saya akan perlihatkan sudut pandang teacher. Kemudian kita lihat view course report di sini. Nah, maka partisipannya akan terdata semua dan semua yang centang yang sudah kita isi tadi itu akan muncul di sini sebagai daftar sehingga kita bisa memantau. Misalnya contoh quiz X ini sudah dikerjakan oleh 3 orang, 1 belum. Ya, assignment ini belum semua ya, dan terus seperti sampai ke ujung. Ya, nah nanti kalau semua sudah terpenuhi maka dia akan langsung tercentang course complete. Ya, walaupun dalam pengalaman saya sepertinya kalau tidak salah dia butuh sinkronisasi. Jadi kalau kadang sudah selesai semua kok belum muncul komplitnya karena sinkronisasinya tidak berjalan dengan baik. Kita coba modifikasi sedikit ya. Saya akan completionnya saya rubah sedikit. Ya, kita matikan aja yang lain. Cukup kita hidupkan quiz X karena setahu saya ini kita kerjakan ya. Kemudian attendance. Ya, coba ini aja dulu. Kita save changes. Ya, akan lihat apakah kita bisa langsung melihat completion-nya itu. Artinya sudah sampai selesai apa belumnya itu. Ya. Nah tadi, oke. Ya, ini sudah cukup banyak ya. Nanti kita di awal nanti kita refresh lagi supaya. Oke, kita lihat view course completion. Ya. Nah di sini kan dia sudah mendapatkan centang dua-duanya ya. Oh, satu lagi belum, yaitu harus di atas 70. Nah, kita rubah sedikit kalau begitu completion status. Oke. Nanti kalau bolak-balik Anda paham di mana letaknya ya. Ini kita matikan saja. Jadi dianggap tidak perlu komplit ya, karena saya ingin lihat status komplitnya itu tadi. Oke, mana tadi? Ah ya, oke ini. Oke. Nah, sepertinya memang belum tercentang karena memang setahu saya memang dia akan melibatkan sinkronisasi dan entah kenapa di website yang saya kelola itu cronnya itu tidak berjalan dengan baik. Itu mungkin kadang-kadang sering kayaknya macet gitu, harus di trigger secara individual. Tapi harusnya kalau semua sudah terpenuhi, syarat course-nya sudah penuh, maka dia akan centang sebagai course completed. Ya. Nah, kalau saya akan coba sebagai student one untuk melihat bagaimana tampilan student ya. Oke. Nah, tampilannya tentu pribadi kan ya. Oh, sorry, berarti belum. Buru-buru. Oke. Nah, di sini kalau dilihat detailsnya memang saya belum komplit dua-duanya ya. Karena tadi kan ada yang belum komplit, ada yang sudah komplit. Nah, di sini ternyata saya belum komplit. Nah, ini kalau diperhatikan bisa membantu kita untuk menyelenggarakan sebuah kelas yang pertama akuntabel, ya bisa dijelaskan kenapa misalnya sudah lengkap apa belum gitu ya, mana yang kurang. Bisa jadi semacam alat monitoring diri ya, self monitoring bagi student. Jadi mereka tidak perlu
ragu-ragu misalnya, oh ada yang sudah apa belum gitu, dia bisa lihat uh, laporannya secara real time otomatis gitu. Jadi dia tidak perlu misalnya, oh saya sudah apa belum gitu seperti itu ya. Nah ini sangat bagus. Nah ujung-ujungnya nanti adalah dia akan membangun suatu sistem yang kita sebut sebagai evaluation system. Nah ini mungkin yang termasuk jarang kita bicarakan dalam tutorial kita. Selama ini kita sudah belajar cara membuat assessment ya, menggunakan kuis, assignment lain-lain. Tapi sebenarnya selain assessment itu yang mengukur pencapaian siswa, kita juga harusnya mengevaluasi keberhasilan sebuah kelas. Nah, salah satunya dengan menggunakan completion status ya. Kita bisa mengukur misalnya dari sekian kegiatan yang saya buat, berapa yang direspon siswa, berapa yang dilengkapi, berapa yang secara antusias dikerjakan, berapa yang nilainya bagus dan segala macam. Nah, ini bisa menjadi satu sistem evaluasi yang sangat berguna untuk perbaikan kelas kita di masa yang akan datang. Nah, nanti kapan-kapan kita akan bicara tentang building evaluation system ya, jadi lebih komprehensif, bukan terpenggal-penggal dalam bentuk modul, tapi lebih kepada konsep besarnya itu nanti bagaimana. Oke, jadi itu tadi penjelasan saya cukup panjang tentang penggunaan course completion status ya, yang dapat kita gunakan untuk membuat semacam laporan bagi siswa terhadap apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang belum ya, progres dia, monitoring progress. Dan membantu kita juga dalam mengontrol tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita, dan seperti saya jelaskan di awal tadi dan mungkin di video sebelumnya bahwa ini akan menjadi sub-seri blocks yang terakhir, karena setelah ini kita akan tutup dan kita akan pindah ke menu yang lain ya, beberapa elemen dasar dari Moodle. Ya, kita sudah bahas resources, kita sudah bahas activities, kita sudah bahas blocks. Nah, kita mungkin akan melihat beberapa peripheral elements ya, komponen-komponen peripheral lah gitu ya. Nah, nanti kita akan selesaikan insya Allah, dan kita akan tuntaskan ini, dan nanti di akhir kita akan recap. Dan setelah itu saya akan pindah ke seri baru saya, di mana saya akan mencoba untuk mengaplikasikan semua teori dan demonstrasi yang sudah kita kerjakan untuk membuat sebuah kelas secara integratif. Jadi kita akan mulai dari nol, kita akan menggabungkan apa yang sudah kita ketahui sehingga nanti dia menjadi satu kelas yang utuh. Nah, untuk itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video saya sehingga nanti Anda akan mendapatkan notifikasi setiap ada konten-konten baru di YouTube channel saya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.